Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan kegiatan kita mengadakan kajian muslimah di tempat kita ini. Sebagaimana yang telah disebarkan bahwa materi kita pada hari ini melanjutkan kajian Manzumah Al-Mimiyah, penjelasan tentang ilmu syariat, keutamaannya dan adab-adabnya. Baik, pada pertemuan yang telah lewat kita sudah sampai pada bait syair yang ke-11, ya. Bait syair yang ke-11. Qala rahimahullahu ta'ala, kadaka fi iddatil ala'i qaddamahu dzikran wa qaddamahu fi suratin ni'ami. Demikian pula fi iddatil ala, pada sejumlah nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yani ini isyarat, ya, ini kalimat isyarat. Kadalika ini isyarat terhadap nikmat yang Allah Ta'ala atau nikmat yang disebutkan oleh pengarang kitab sebelumnya, yaitu di bait yang ke-9. Di situ dijelaskan bahwa minnah, anugerah, pemberian Allah Ta'ala yang paling besar dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat ilmu agama. Iya, nikmat ilmu agama. Maka di bait yang ke-11 ini beliau katakan kadaka, maka demikianlah fi iddatil ala, pada sejumlah nikmat dari nikmat Allah Ta'ala, qaddamahu, Allah Ta'ala mengedepankan seluruh nikmat dari nikmat ilmu. Jadi Allah Ta'ala mengedepankan penyebutan nikmat ilmu agama dari sekian nikmat yang Allah turunkan. Baik.
Wa qaddamahu fi suratin Ni'am, dan demikian pula Allah Ta'ala menyebutkan dan mengedepankan penyebutan nikmat ilmu ini dalam surah An-Ni'am. Surah An-Ni'am yang dimaksudkan adalah surah An-Nahl. Dikatakan surah An-Nahl ini sebagai surah An-Ni'am, maknanya nikmat, karena di dalam surah An-Nahl di situ Allah Ta'ala sebutkan sejumlah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala di dunia ini. Iya. Sampai nikmat agama, nikmat akhirat. Kan? Ya, ucapan Asy-Syaikh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah, di sini beliau katakan bahwa penyebutan nikmat dari nikmat Allah Ta'ala sebutkan yang paling pertama adalah nikmat ilmu agama. Itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Ya, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Dan setiap Allah Ta'ala sebutkan nikmat ilmu, nikmat dari nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, Allah Ta'ala ulangi lafaz firman-Nya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dari nikmat Rabb kalian, wahai jin dan manusia, nikmat apakah dari nikmat Allah Ta'ala yang kalian dustakan? Setiap Allah sebutkan nikmat, Allah sebutkan lagi ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, jadi sehingga ayat ini berulang di surah Ar-Rahman sebanyak 30 kali berulang. Dan di awal surah Ar-Rahman, awal dari nikmat yang Allah Ta'ala sebutkan dan Allah anugerahkan kepada manusia adalah nikmat ilmu agama, karena dia merupakan asal dari segala kenikmatan yang Allah turunkan kepada manusia. Karena itulah diturunkan Al-Quran, tujuannya agar supaya seorang mempelajarinya, agar supaya manusia itu menuntut dan mempelajari ilmu agama. Allah Ta'ala turunkan seluruh Nabi dan Rasul untuk mendakwahi manusia, demikian pula untuk mengajarkan ilmu kepada umatnya, sehingga dengan ilmu agama ini mereka mengenal Allah. Mereka dengan ilmu tersebut beribadah kepada Allah. Dengan ilmu tersebut mereka takut kepada Allah. Dengan ilmu tersebut mereka mengharap hanya kepada Allah. Dengan pengenalan mereka kepada Allah, mereka mencintai Allah, mereka takut kepadanya, mereka berharap hanya kepada Allah, mereka bertawakal kepada Allah. Itu ilmu tentang tauhid. Dengan ilmu itu mereka mengerti tentang adanya hari kebangkitan, hari hisab, hari pembalasan. Nah, dengan ilmu itulah mereka mengenal al-haq, mengenal mana yang baik dan mana yang batil. Mereka mengenal jalan yang benar dari jalan yang batil. Dengan ilmu itulah mereka beribadah, taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rahman di ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman dialah Allah Ta'ala yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, dialah Allah Ta'ala yang mengajarkan Al-Qur'an. Inilah nikmat yang paling pertama yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala mengajarkan ilmu kepada hamba-hambanya dengan ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan aslul ilmi, asal ilmu. Ya, karena itulah kalau kita katakan ilmu itu adalah ma qala Allah wa qala Rasul, apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi, yakni Quran dan Sunnah, itulah ilmu. Iya. Kalau dia berkata Allah berfirman, ilmu itu. Kalau ada orang berkata ini hukumnya boleh, ini tidak boleh, dia katakan Allah berfirman, itu ilmu. Kalau dia katakan ini boleh, ini tidak boleh, Nabi bersabda, itu ilmu namanya. Tapi kalau dia berbicara tentang agama Allah Ta'ala dan tidak dilandasi oleh ilmu, tapi dari perasaan, persangkaan, perkiraan, anggapan baik, atau coba-coba dalam melakukan disangka sebagai kebaikan, maka semuanya hanyalah persangkaan dan perintah syaitan.
Ala kulli hal, ilmu adalah Quran dan Sunnah. Inilah ilmu, inilah anugerah yang paling pertama yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman. Iya, Allah Al-Quran, Allah Ta'ala mengajarkan Al-Quran. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Iya, mempelajari Al-Quran, mempelajari lafadznya, mempelajari lafadznya, bagaimana cara membacanya, termasuk mempelajari Al-Quran, mempelajari maknanya, apa makna kandungannya, mentadabburinya, memahaminya. Iya. Dan demikian pula sebagaimana dalam surah Ar-Rahman Allah sebutkan nikmat yang terbesar adalah nikmat Al-Quran, nikmat ilmu agama. Demikian pula Allah Ta'ala qaddamahu fi suratin ni'am, Allah mengedepankan nikmat ilmu agama di dalam surah An-Ni'am, di dalam surah Al-An'am, di dalam surah An-Nahl, ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyebutkan nikmat yang begitu banyak dalam surah An-Nahl, ya, dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dari penyebutan nikmat-nikmat itu di surah An-Nahl ayat 81. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Iya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmat-nikmatnya 'alaikum kepada kalian la'allakum tuslimun, agar supaya kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Baik. Maka di dalam surah An-Nahl inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sejumlah ayat yang kita kenal tentang nikmat. Di dalam surah An-Nahl inilah Allah Ta'ala sebutkan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin membilang, menghitung-hitung nikmat dari nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dalam surah An-Nahl pula Allah Ta'ala menyebutkan ayat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tak ada satupun nikmat sekecil apapun yang kalian rasakan, yang kalian dapatkan, faminallah, melainkan semua nikmat itu bersumber datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, di awal surah An-Nahl Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ilmu agama di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tastajiluhu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadihi. Di awal surah An-Nahl Allah Ta'ala menyebutkan yunazzilul malaikah birruh. Malaikat itu turun membawa ar-ruh min amrihi, dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang diinginkan dengan ar-ruh pada ayat ini adalah wahyu. Malaikat itu turun membawa wahyu. Wahyu itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat yang Allah turunkan, Al-Quran, wahyu, merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah turunkan kepada manusia. Iya, yang Allah turunkan kepada manusia. Ya, karena itulah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wahyu, ilmu yang bermanfaat, di dalamnya terdapat penjelasan tentang agama Allah Ta'ala, apakah pokok-pokok agama Islam ataupun cabang-cabangnya. Semuanya diterangkan dalam agama ini. Dalam Quran diterangkan tentang segala kebutuhan makhluk, ya, perkara yang paling pokok-pokok dalam agama Islam diterangkan usulnya, demikian pula furu'nya, cabang-cabangnya, ya. Dan penyebutan nikmat ilmu ini disebutkan dalam surah An-Nahl
Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah taala yang telah mengeluarkan kalian wahai manusia dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Di mana dari 3 perangkat ini, pendengaran, penglihatan, dan hati, ini semuanya adalah alat yang dengannya seorang bisa memahami ilmu agama. Karena itulah awal ilmu agama adalah niat. Kata sebagian as-salaf, awal dari orang yang ingin belajar, yang pertama dia harus jaga adalah niat dan tujuan. Setelah itu dia mendengar, ya, kemudian dia memahami, kemudian dia meyakini, kemudian dia mengamalkan, kemudian dia menjabarkannya dan mendakwahkannya. Itulah ilmu. Iya, itulah ilmu. Kita dalam belajar butuh pemahaman, ya, butuh kita mendengar. Karena ilmu ini nanti akan masuk ketika seorang menjaga keikhlasannya dan niatnya. Kemudian dia berusaha untuk memasang pendengarannya, memperhatikan. Iya. Maka karena itulah Allah berkata, dialah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan untuk kalian pendengaran, kemudian penglihatan, wal af'idah, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Di dalam surah An-Nahl pula Allah Ta'ala menyebutkan firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, juga berkaitan dengan ilmu, ya. Juga berkaitan dengan ilmu. Kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Bertanyalah kalian, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang memiliki ilmu agama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jika kalian tidak mengetahui. Baik. Maka penyebutan ayat ini di dalam surah An-Nahl, perintah untuk kembali kepada para alim dan para ulama, menunjukkan bahwa sebesar-besar nikmat yang ada pada umat Islam ini adalah al-ulama, seorang yang alim. Karena seorang yang alim, para ulama ini merupakan marja, sumber tempat kembalinya umat Islam dalam perkara agama mereka. Dalam perkara agama mereka. Karena para ulama inilah yang paling faham, ya, manusia yang paling faham terhadap Quran dan Sunnah. Karena itulah kebutuhan manusia terhadap para ulama dan orang yang berilmu, itu kebutuhan mereka sangatlah besar, ya, sangatlah besar. Sehingga penyebutan ayat ini dalam surah An-Nahl, fas'alu ahla dzikri, juga Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang demikian itu karena manusia, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi, ya, al-ulama warasatul anbiya, ya, para ulama adalah pewaris para nabi. Sebagaimana para nabi tempat kembalinya manusia, mereka bertanya tentang urusan dunia dan urusan agama mereka bertanya kepada para nabi, maka demikian pula para ulama, mereka kembali, manusia itu kembali kepada para ulama, bertanya kepada mereka dalam urusan dunia, bahkan dalam urusan agama mereka seluruhnya. Nah, kemudian di bait yang ke-12, nah, beliau berkata, wa may yazallahu hatta fil jawarihi ma minha yu'allamu an bagin wa mugtashimi. Dan Allah Subhanahu wa taala mayyaza, membedakan,
dan mengistimewakan makhluk dengan ilmu agama. Iya. Jadi kalau kita mau tahu orang itu tingkatan-tingkatannya, keistimewaannya, perbedaan-perbedaannya, itu kita bisa menilainya dengan ilmu agama. Adapun harta, dunia, jabatan, dan segala dari perangkat-perangkat dunia dan kemegahannya, semua manusia itu sama saja. Karena dunia ini Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai. Sehingga tidak boleh kita mengatakan yang paling kaya adalah yang paling afdal di antara kita. Tidak. Yang paling banyak dunianya, hartanya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling terbaik di antara kita, kita katakan tidak. Karena dunia ini Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Bahkan dunia ini Allah berikan kepada orang yang kafir sekalipun, yang musyrik, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW berkata bahwa seandainya dunia itu memiliki nilai di sisi Allah, meskipun seberat separuh sayap nyamuk, seandainya ada nilainya di sisi Allah, meskipun seberat sayap nyamuk saja, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan minum seteguk air pun kepada orang yang kafir. Tidak diberi nikmat sedikit pun kepada orang yang kafir. Namun ketika dunia ini tidak punya nilai di sisi Allah, ya, ketika dunia ini tidak mempunyai nilai sedikit pun di sisi Allah, maka Allah Ta'ala berikan dunia itu kepada siapapun di antara manusia. Dan Allah Ta'ala tidak memberikan ilmu agama kecuali siapa yang Allah cintai. Naam, kecuali siapa yang Allah Ta'ala cintai. Maka mayyazallahu, yakni mayyazallahu bil ilm. Allah Ta'ala membeda-bedakan makhluknya, mengistimewakan mereka itu dengan kadar ilmu yang ada pada mereka. Dan pemberian ilmu agama ini bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Sebagaimana rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia berbeda-beda, sebagaimana akhlak yang Allah berikan kepada manusia bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Karena itu kita jumpai ada orang yang diberikan ilmu yang banyak oleh Allah, dan ada yang diberikan ilmu yang sedikit, sedang, bahkan ada orang yang tidak diberikan ilmu sama sekali. Sebagaimana rezeki, ada yang Allah Ta'ala berikan rezeki yang banyak kepada manusia, dan ada yang rezekinya sedikit, dan ada yang sedang-sedang, bahkan ada orang yang sangat miskin sekali. Sebaliknya ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah sangat banyak. Ya, taib. Sebagaimana akhlak dan sifat tabiat, itu juga adalah rezeki, pemberian yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Ada orang yang paling sempurna akhlaknya, ada yang kurang, ada yang sedang, bahkan ada orang yang sama sekali tidak punya adab dan akhlak. Nah, maka Allah Ta'ala membeda-bedakan makhluknya itu dengan ilmu agama. Dari seluruh makhluk, bukan hanya manusia yang dibedakan dengan ilmu, bahkan kata beliau hatta fil jawari, di matan kitab ini dikatakan sampai pada al-jawari juga dibedakan. Apa al-jawari? Al-jawari adalah, ya, binatang yang berburu dengan taringnya dan berburu dengan cakarnya. Ya, seperti anjing dan elang. Karena ada anjing terlatih, sebagaimana ada singa dan harimau yang terlatih, demikian pula ada elang yang terlatih. Binatang yang terlatih seperti ini, yang sudah diajari ilmu, ya, berburu, yang dimana kalau dia berburu, ya, dia tidak berburu untuk dirinya, dia berburu untuk tuannya. Ya, setelah dia menangkap buruannya, dia tidak makan, tapi dia bunuh untuk kemaslahatan tuannya, karena dia sudah diajari. Dia adalah anjing terlatih, harimau terlatih, elang terlatih. Maka binatang yang seperti ini dalam Al-Quran Allah Ta'ala bedakan dengan binatang yang tidak terlatih. Dari sisi mana? Buruannya, kalau binatang yang terlatih seperti tadi, itu Allah Ta'ala halalkan dalam Quran, sedangkan binatang yang tidak terlatih, hewan buruannya adalah bangkai.
Ya, jangankan manusia, binatang saja Allah bedakan ya. Dibedakan ya dalam Al-Qur'an dari sisi keutamaan dan kelebihannya. Iya. Kan itu di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 4 tentang binatang yang terlatih tadi, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah, apa yang Allah halalkan untuk mereka? Qul, katakanlah, uhilla lakumut thayyibat. Allah Ta'ala telah menghalalkan untuk kalian segala yang baik-baik. Ya. Wa ma 'allamtum minal jawarih. Dan juga Allah Ta'ala telah menghalalkan untuk kalian apa yang telah kalian ajari dari binatang-binatang yang berburu dengan cakarnya, yang berburu dengan taringnya. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Di mana kalian telah mengajari hewan-hewan tersebut dari apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Jadi orang bisa mengajari binatang ini ya, bisa mengajari binatang ini bagaimana dia berburu, bagaimana dia ajari binatang itu bisa berburu dengan cara yang baik. Kemudian dia tidak makan untuk dirinya, dia tangkap untuk tuannya. Di mana ilmu yang manusia ajarkan kepada hewan ini mimma 'allamakumullah, dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian. Jadi Allah lah yang mengajarkan manusia bagaimana mereka bisa mendidik binatang. Tuh. Fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah dari apa yang ditangkap oleh hewan buruan kalian. Jadi hewan buruan ini tuannya sebelum dia lepaskan, dia baca bismillah. Setelah itu dia lepas. Ya, dia lepas. Dia sebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia lepaskan. Sama kalau dia ingin menembak misalnya burung, memanah, tombak, ya, dia berburu, dia harus membaca bismillah untuk menghalalkan hewan tersebut ketika dia ingin memakannya. Ya. Baik. Jadi di bait yang ke-12, mayyazallahu hatta fil jawarih ma minha yu'allamu an bagin wa muktashimi. Di mana hewan-hewan ini yang yu'allam yakni hewan buruan yang diajari ilmu seperti tadi, itu dibedakan ya. Mayyaza, yakni Allah membedakannya, dibedakan dalam Quran dan Sunnah dengan binatang yang bagin, binatang yang buas, melampaui batas, muktashimi. Ya. Ini hewan yang serampangan, tidak berpikir dan tidak memandang, karena dia tidak terlatih, dia makan begitu saja ya. Maka hewan buruannya itu haram, bangkai ya, tidak boleh kita memakannya. Baik. Kemudian di bait yang ke-13, wa damma rabbi ta'ala al-jahilina bih ashadd dhammin fahum adna min al-bahami. Dan Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala dhamma, mencela al-jahilina bih, orang-orang yang jahil terhadap ilmu agama. Iya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menganugerahkan nikmat ilmu agama kepada manusia yang merupakan akbarun ni'am, sebesar-besar nikmat, maka sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang jahil, bodoh terhadap ilmu agama. Dicela dalam Quran asyadda dhammin, dengan celaan yang amat berat, dengan celaan yang sangat keras. Dicela dengan celaan yang sangat keras. Fahum adna minal bahami, sehingga hukum yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sampai orang yang jahil terhadap agama Allah dihukumi adna, lebih rendah dibandingkan baham, dibandingkan binatang ternak. Iya. Jadi kedudukan mereka yang jahil, kedudukan mereka yang jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih buruk dibandingkan binatang ternak. Baik.
Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala isyaratkan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ya, ayat 179 Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam kebanyakannya dari kalangan jin dan manusia. Ya. Apa sebabnya mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Intinya karena mereka jahil. Iya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sifat pertama, karena mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan hati itu untuk memahami. Iya. Mereka tidak gunakan hati itu untuk memahami. Ya. Sehingga datang kepada mereka peringatan, datang kepada mereka nasihat, ya. Datang kepada mereka ayat-ayat Quran, hadis Nabi SAW. Mereka tidak gunakan hati itu untuk memahami. Padahal hati itu tunduk kepada Quran. Asal hati itu tunduk kepada kebenaran. Ya. Nah, tunduk kepada kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki a'yun. Mereka memiliki penglihatan. La yubsiruna biha. Tapi mereka tidak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka tidak gunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga, namun mereka tidak menggunakan telinga itu untuk mendengar. Iya. Mereka tidak gunakan telinganya itu untuk mendengar. Maka tiga perangkat ini, hati, penglihatan, dan pendengaran, itu sebenarnya adalah sumber orang mendapatkan hidayah jika seorang itu mau menggunakannya. Kalau seandainya manusia itu mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan wejangan Quran dan Sunnah, tazkirah, peringatan Quran dan Sunnah, maka insyaallah ta'ala manusia akan mendapatkan petunjuk dan hidayah. Sehingga seorang membutuhkan kejujuran dalam menerima kebenaran. Kapan seorang tidak jujur dengannya, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Iya. Baik. Dari sekian nikmat Allah Ta'ala yang disebutkan di sini, hati, pendengaran, dan penglihatan, kapan seorang tidak menggunakannya sebagaimana mestinya, ya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan mereka lebih rendah kedudukannya dibandingkan hewan ternak. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka yang tidak menggunakan hatinya, penglihatan dan pendengarannya, ya, mereka itu bagaikan binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka kelalaian ini tercela, ya. Tidak boleh seorang itu suka lalai dari Allah, lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengingat akhirat. Selalunya mereka lalai dengan perkara-perkara dunia. Pagi dia lalai, sibuk dengan dunianya. Siang dia lalai, sibuk dengan dunianya. Sore dia lalai, sibuk dengan dunianya. Malam, pagi sampai malam dia sibuk. Dia lalai dari mengingat Allah. Dia lalai dari menyembah dan beribadah kepada Allah. Kalaupun dia beribadah, salat, la yadhkurunallaha illa qalilan, dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Memang dia kecintaannya dunia. Maka hati-hati kita dengan dunia yang kita miliki. Harta bisa melalaikan kita. Jadi sifat mereka yang dicela ini, mereka masuk neraka, mereka lebih buruk dibandingkan binatang ternak, itu karena mereka lalai. Sifat asal mereka.
Maka sesungguhnya dunia ini bisa melalaikan kita, harta kita, tempat tinggal kita, mobil kita, HP kita, segala perangkat nikmat, fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu bisa menjadikan kita lalai. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini dan segala kenikmatan dan kemegahannya kecuali adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang banyak menipu manusia, melalaikan mereka dari akhirat, dari surga, kehidupan yang kekal. Taib. Maka jangan kita tergolong dari orang-orang yang lalai, karena orang yang lalai ini asalnya adalah tabiat orang kafir. Taib. Jangan kita kekal dalam kelalaian. Itulah fungsinya kita menuntut ilmu agama. Jadi ala kulli hal, sekali lagi ayat ini menjelaskan tentang celaan Allah Ta'ala kepada orang yang jahil dalam Al-Quran, karena kejahilan ini adalah sumber segala kerusakan, sumber segala kejelekan, kejahilan. Tidaklah seorang berbuat syirik kecuali karena dia jahil, dan tidaklah seorang berbuat bid'ah kecuali karena dia jahil, dan tidaklah manusia cenderung untuk mencintai kemaksiatan, bergelimang dengan dosa, melakukan kemaksiatan dengan harta, dengan dunia, dengan syahwat, dengan syubhat. Tidaklah seorang terjatuh dalam banyak dosa-dosa ini kecuali karena dia adalah orang yang bodoh. Dia bodoh tentang Allah, dia bodoh tentang agama Allah, dia bodoh tentang akhirat, tentang balasan Allah. Karena seorang muslim, mereka tidak akan berketerusan dengan dosa itu. Iya. Taib. Dia tidak akan berketerusan dengannya. Maka tidaklah terjadi kerusakan di alam ini kecuali penyebabnya adalah kebodohan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kebanyakan dan mayoritas penyebab orang diazab dalam kuburan itu karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka. Bahkan di akhirat seorang diazab dan disiksa karena kebodohan manusia. Mereka tidak menggunakan akal mereka, mereka tidak menggunakan hati mereka, mereka tidak menggunakan pendengaran mereka untuk mengambil pelajaran di dunia ini. Mereka tidak mau melihat dan tidak mengambil pelajaran dari arti makna kehidupan. Ya. Di bait yang ke-14 kata beliau, "Walaysa ghibtatun illa fitnatain, huma al-ihsanu fil mali aw fil ilmi wal hikami." Dan kata beliau, tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan ghibtah. Ghibtah itu cemburu, ya, yang bentuknya positif, bagus. Cemburu dalam makna berangan-angan untuk menjadi seperti dengan orang lain. Ya, itu ghibtah. Tidak boleh seorang ghibtah dia juga berangan-angan memiliki nikmat seperti nikmat yang dimiliki orang lain. Dia juga menginginkan nikmat seperti nikmat yang dimiliki oleh orang lain, tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari orang. Ya, karena itu tercela, itu namanya hasad. Dan ghibtah ini, kita cemburu atas nikmat yang dimiliki oleh manusia, itu tidak diperbolehkan dalam syariat, kata Syekh Hafidh Al-Hakami. Tidak boleh seorang ghibtah cemburu seperti ini, berangan-angan mendapatkan nikmat seperti nikmat orang lain, illa fitnatain, kecuali pada dua jenis nikmat saja boleh. Huma, keduanya itu adalah, yang pertama, nikmat al-ihsan fil mal, nikmat adanya orang-orang yang selalu berbuat ihsan, berbuat baik dengan hartanya, selalu berderma dengan hartanya, selalu bersedekah dengan hartanya. Setiap ada jalan kebaikan, dia selalu turut membantu dan bersedekah di dalamnya. Itu yang pertama, boleh kita cemburu kepada dia, sehingga kecemburuan ini akan melahirkan nilai semangat
untuk bersaing dalam urusan kebaikan. Itu bagus. Bersaing dalam urusan kebaikan, ketaatan, berlomba dalam ibadah, bagus. Orang bersedekah kita merasa cemburu dengannya, saya juga mau seperti fulan, ada uang saya juga akan bersedekah. Itu bagus. Yang kedua, au fil ilmi wal hikami, tidak boleh seorang gibto berangan-angan mendapatkan nikmat seperti nikmat orang lain kecuali pada ilmu agama. Ini dia yang kedua yang menjadi syahid pendalilan kita, ya. Dia cemburu terhadap ilmu agama yang dimiliki oleh seseorang. Allah Ta'ala berikan dia ilmu. Wal hikam, hikam yakni sunnah. Dia diberikan ilmu tentang agama Allah, lalu dia pun mengamalkan ilmu tersebut pagi, siang, dan malam. Tentang ucapan Asy-Syaikh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, ini bersumber, ada dalilnya dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW, hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnatain. Ya, tidak diperbolehkan seseorang hasad kecuali pada dua perkara saja. Hasad yang diinginkan dalam hadis ini, kata para ulama, adalah ghibthah yang sudah kita terangkan tadi. Ya. Jadi kata Nabi tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Hasad yang diinginkan di sini maknanya ghibthah, yakni dia juga menginginkan nikmat tersebut yang ada pada orang lain tanpa menginginkan nikmat itu lenyap dari orang. Ya. Kita tidak boleh berkeinginan mendapatkan nikmat yang ada pada orang lain kecuali dua nikmat yang amat besar. Boleh kita cemburu dengan itu, boleh kita berlomba dengannya dalam perkara itu. Dua perkara ini saja yang diizinkan kita boleh ghibthah kepadanya. Bukan seluruh nikmat, ya, tapi dua nikmat ini saja. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, yaitu seorang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala, diberikan padanya nikmat-nikmat harta yang banyak oleh Allah Ta'ala, lalu dia menginfakkan harta itu pagi, siang, dan malam di jalan kebenaran. Dia infakkan di jalan Allah, dia dermakan, dia sumbangkan, dia sedekahkan. Ada pembangunan masjid, dia sedekahkan, ya. Ada pembangunan pesantren, dia bantu. Ada anak yatim, dia bantu. Ada orang miskin, dia bantu. Dia bersedekah karena Allah. Dan sedekah ini manfaatnya sangat banyak sekali, sampai tidak disebutkan ada dalil menyebutkan tentang sebuah keutamaan ibadah yang mengalahkan banyaknya keutamaan bersedekah. Ya, bersedekah itu sangat banyak keutamaannya. Dan para wanita, mereka lah yang paling banyak diperintah oleh Nabi SAW untuk bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa menjadi tameng dan penjaga dari azab kubur dan azab neraka. Sedekah itu sangat kuat memberikan pembelaan, penjagaan. Dia merupakan junnatun, perisai yang bisa menjaga seorang dari azab kuburan dan azab neraka. Makanya kata Nabi SAW, saya melihat neraka, wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dan aku melihat mayoritas penduduk neraka adalah para wanita, maka bersedekahlah kalian, kata Nabi. Ya, Nabi hubungkan antara neraka dengan sedekah. Kalian paling banyak penduduk neraka, maka untuk menjaga diri kalian dari neraka, bersedekah. Dan Nabi SAW juga bersabda, ketika seorang dihisab pada hari kiamat, dia akan diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mereka melihat neraka tepat di depan wajahnya, kata Nabi SAW, fattaqun nar walau bisyikki tamrah, bersedekahlah kalian, bentengilah fattaqun nar, bentengilah diri-diri kalian, jagalah diri kalian dari api neraka itu, kata Nabi SAW, walau bisyikki tamrah, meskipun kamu bersedekah dengan sepotong kurma.
Sepotong korma ini, kata para ulama, bisa menjaga seorang dari api neraka. Maka sedekah itu sangat menjaga orang dari azab. Maka seorang yang dijaga dari kekikiran dirinya, dialah orang yang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, barang siapa yang dijaga dari kekikiran harta, fa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung, kata Nabi SAW. Maka bersedekahlah selama masih ada jalan-jalan untuk bersedekah, karena jiwa kita itu ringkas, umur kita pendek, dan amalan kita itu sedikit. Apa yang Allah berikan berupa harta kepada kita, lepaskanlah, keluarkanlah, karena harta yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sebenarnya. Apa yang kita sedekahkan, kita keluarkan di jalan kebaikan, itulah harta kita yang sebenarnya. Karena harta manusia, kata Nabi SAW, hanya 3. Yang pertama adalah harta yang mereka makan, dan itu akan jadi kotoran, kata beliau. Yang kedua, harta yang mereka pakai, harta yang mereka gunakan, dan itu akan jadi usang. Semua harta yang kita miliki akan jadi usang, akan jadi tua. Dan yang ketiga, harta yang kalian sedekahkan, dan itulah hakikat harta kalian yang sebenarnya, yang kalian akan dapatkan di kubur, dan yang akan kalian dapatkan di akhirat kelak. Maka janganlah kalian menjadi seorang hamba yang kikir. Maka di antara golongan manusia yang diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk kita cemburui, yang kita juga mau semisal dengan mereka, adalah siapa? Mereka yang diberikan harta yang banyak oleh Allah, lalu dia bersedekah sepanjang siang dan malam. Yang paling hebat di antara mereka adalah orang yang hartanya tidak banyak, tapi dia rajin bersedekah. Ini orang yang jarang, ya, unik. Kalau orang banyak harta, dia rajin bersedekah, itu biasa-biasa saja. Yang tidak wajar itu kalau dia banyak harta, tidak pernah bersedekah. Itu ganjil, aneh, kikir, bakhil. Yang paling hebat adalah mereka yang hartanya, Masya Allah, pas-pasan. Hasil keuntungannya, hasil jualannya, ya paling 50.000, dia sedekahkan 30.000. Luar biasa, ya. Penghasilannya dalam sehari 100.000, dia sedekahkan 50.000. Itu luar biasa. Sampai 1 dirham, sedekah 1 dirham bisa mengalahkan sedekah 1000 dirham. Keutamaannya lebih afdal. Kenapa? Karena orang yang memiliki 1 dirham, seorang yang bersedekah 1 dirham, dia hanya memiliki 2 dirham. Dia punya 2 dirham, hartanya sedikit, dia sedekahkan 1 dirham, 1/2 harta dia sedekahkan. Sedangkan orang yang bersedekah 1000 dirham, dia memiliki
Tayyib, kita lanjutkan. Jadi seorang yang bersedekah 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. Kenapa? Karena seorang yang memiliki sedekah 1 dirham, dia hanya punya 2 dirham. Sedangkan seorang yang bersedekah 1000 dirham, dia memiliki banyak dirham-dirham yang lain. Tayyib, ini golongan yang pertama yang pantas dan boleh kita cemburu. Seorang yang rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, warajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ilmu agama. Seorang yang Allah Ta'ala berikan padanya rezeki berupa ilmu agama, sehingga dia pun berhukum dengan ilmu agama itu. Dia beramal dengan ilmu agama itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu agama itu kepada manusia. Nah, ini golongan yang kedua yang patut kita cemburui. Nikmat seorang yang senantiasa bersedekah, karena keutamaan sedekah luar biasa. Ya, bahkan manusia pada hari kiamat akan mendapatkan naungan ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, matahari didekatkan dan manusia dalam kondisi tidak berpakaian, dan mereka akan ditenggelamkan sebagian di antara mereka dengan keringatnya, merasakan kesiksaan, kesulitan pada waktu itu. Mereka akan mendapatkan rasa berat, namun di antara mereka ada yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Ta'ala. Salah satu di antara mereka yang mendapatkan naungan adalah sedekahnya. Dan Nabi bersabda bahwa setiap mukmin akan bernaung di bawah sedekahnya pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain, seorang yang bersedekah, seorang akan dijaga dari panasnya kubur dengan sedekahnya. Dan masih banyak yang lain. Yang kedua, nikmat yang kedua adalah nikmat ilmu agama. Ketika seorang diberikan hidayah kepada ilmu agama, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pantas untuk cemburu kepadanya. Kenapa? Manusia akan bertingkat derajatnya pada hari kiamat sesuai dengan tingkatan derajat ilmu yang ada di dunia. Iya, seorang yang diberikan ilmu agama oleh Allah di dunia ini, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Nah, dan kita tidak pernah mendapatkan ada keutamaan yang mengalahkan keutamaan ilmu agama. Sampai Imam Ahmad berkata, la ya'diluhu syai'. Ilmu agama ini tidak ada yang bisa membandinginya dari seluruh keutamaan kebaikan. Bahkan menuntut ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu agama, itu lebih afdal dibandingkan menyibukkan diri dengan qiyamul lail, puasa sunnah, salat sunnah, bahkan lebih utama dibandingkan bersedekah dengan emas dan perak. Maka duduk di majelis mendengarkan wejangan ayat Quran dan hadis Nabi SAW, lalu kita berusaha untuk menyimaknya, mempelajarinya, memahami yang halal dan haram, memahami akidah dan tauhid, memahami tentang hukum-hukum syariat yang halal, yang haram dan seterusnya. Dengan itu kita meyakininya dan kita mengamalkannya, maka itu merupakan keutamaan yang tiada tara, ya. Keberuntungan yang sangat besar bagi orang yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala bisa menuntut ilmu agama. Iya. Luar biasa keutamaan nikmat ilmu agama ini. Nah, jadi sebelum saya tutup, saya jelaskan lebih dalam tentang hadis ini. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW berkata bahwa kita tidak diperbolehkan hasad dalam makna ghibthah. Kita tidak diperbolehkan berangan-angan untuk serupa dan semisal dengan orang lain dalam hal nikmat, kecuali pada dua nikmat ini saja. Kita mau seperti dia, ya, kita mau seperti dia tanpa mengharapkan nikmat itu hilang padanya. Kenapa ini diperbolehkan? Kita cemburu orang punya harta, cemburu dalam makna kita juga mau bersedekah seperti dia. Ya, kita ghibthah, berangan-angan juga seperti orang yang berilmu, kita juga mau seperti dia, belajar, menuntut ilmu, pintar baca Quran,
faham ilmu agama yang dengannya kita bisa lebih baik dibandingkan ketika kita jahil, ya, ketika kita bodoh terhadap agama Allah. Kenapa seorang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk cemburu kepada dua jenis golongan ini? Karena kecemburuan di sini terdapat di dalamnya bentuk berlomba-lomba dalam ketaatan. Di dalamnya ada bentuk, ya, bersaing dalam urusan ibadah, dan itu dipuji. Karena ini kecemburuan maknanya bagus, ya, akan mengajak seseorang dan akan mendorong seseorang untuk berlomba dalam ketaatan. Dia bisa bersedekah, kita juga harus bisa bersedekah. Dia belajar menuntut ilmu, kita juga harus belajar. Ya, dia baca Quran, kita juga harus baca Quran. Jadi perlombaannya dalam urusan kebaikan, bukan persaingan yang tidak baik, ya, persaingan yang maknanya positif. Adapun selain daripada nikmat-nikmat ini, dua dari nikmat golongan ini, kita tidak boleh, ya, ghibthah. Kita tidak boleh ghibthah, berangan-angan mau juga seperti dia. Dari apa? Dari nikmat-nikmat dunia. Itu tidak bagus. Seperti apa? Misalnya kita lihat orang punya mobil, coba saya punya mobil juga seperti dia. Bagus nih keadaanku. Padahal dia, ya, sudah punya mobil juga, tapi mobilnya kurang bagus. Atau mungkin dia tidak punya mobil, dia cuma punya motor. Dia katakan coba saya punya mobil, dia seperti itu, ya. Atau dia lihat motornya orang, saya juga mau sekali punya motor seperti An. Orang yang seperti ini kondisinya nanti ujungnya tidak bagus. Kenapa? Karena hanya akan ada perlombaan dalam urusan dunia saja. Orang punya mobil, dia juga mau beli mobil seperti itu. Orang punya motor, dia juga mau beli motor seperti itu. Orang punya HP, dia lihat HP-nya, saya juga harus punya seperti HP-nya dia. Orang punya pakaian, punya tas, punya ini dan ini. Karena dia setiap berjumpa dengan orang, dia lihat barang-barangnya, dia juga mau seperti itu. Ini bahaya. Apalagi kalau dia bergaul dengan orang-orang yang kaya. Sehingga setiap pulang dari pertemuan dengan kawan-kawannya, dia siksa suaminya. Pulang dari pengajian, dia siksa suaminya. Itu tadi tasnya bagus sekali, itu belikan Kak, pokoknya yang seperti itu. Lihat HP, mau dibelikan HP seperti itu juga. Lihat motor, mau dibelikan motor seperti itu juga. Ini tidak baik, ya. Seorang itu dia belilah apa yang mudah bagi dia, dan jangan dia memaksakan dirinya, ya. Baik. Dan kalau seorang hanya membeli karena bersaing seperti itu hanya akan menjadikan dia perlombaan dalam urusan apa? Dunia, dan itu tercela. Dan itu tercela. Kemudian yang terakhir dari faedah hadis ini pula, maka dari hadis ini dapat kita pahami tercelanya yang namanya hasad. Hasad yang tercela adalah hasad yang seorang berangan-angan juga memiliki nikmat seperti nikmat orang lain, tapi dia berangan-angan nikmat itu hilang dari orang. Wah, ini tidak bagus. Ini hasad yang tercela, dan ini adalah sifat iblis, laknatullah alaih. Ketika sudah nampak mulai kelebihan yang Allah berikan kepada Adam setelah Allah ciptakan, mulailah iblis hasad, tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bentuk ketidaksenangannya karena dia berharap nikmat itu hilang. Maka siapa yang ada di antara manusia, ketika orang lain dapat nikmat, apakah nikmat dunia ataukah nikmat agama, apalagi berkembang bisnisnya, berkembang dunianya, berkembang ya dunianya, jualannya kah atau apakah, rumahnya, kendaraannya, beli nikmat dari nikmat-nikmat dunia, dari perangkat perabotan dan semisalnya. Siapa yang tidak senang dengan nikmat seperti itu berarti dia hasad. Dan hasad itu adalah sifat yang sangat buruk sekali, karena dia sebenarnya tidak mengkritik orang, tapi sebenarnya dia mengkritik Allah Ta'ala yang telah membagikan rezeki itu kepada manusia. Ya, dan itu tercela, ya.
Jadi hasad itu juga pun bertingkat-tingkat. Kalau orang hasad, ya, orang dapat nikmat, apalagi nikmat agama, ya, orang itu semakin saleh, semakin berkembang dia punya ilmu agama, semakin berkembang dia punya dakwah, berkembang dia punya kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan, ya, maka dia tidak senang, dia jengkel, dia mau nikmat itu hilang dari orang. Itu hasad yang tercela. Yang lebih tercela, ada hasad yang lebih tercela lagi dibanding ini, di atasnya lagi. Hasadnya lebih tingkat paling jelek dan paling buruk. Bagaimana itu? Yaitu seorang yang tidak senang orang dapatkan nikmat, kemudian dia ingin nikmat orang lain itu yang dia tidak senangi hilang nikmat itu, dan berpindah nikmat itu kepada dia. Maunya itu nikmat yang pada ada orang hilang, maunya saya yang dapat nikmat itu. Wah, ini repot orang seperti ini, tidak bahagia orang seperti ini, hidupnya susah. Biar dia kaya, dia akan menderita seumur hidup, karena yang dia pikir itu nikmatnya orang. Tidak bisa tidur dia pagi, dia pikirkan nikmat orang lain. Kapan nikmat itu hilang? Susah hidupnya orang seperti ini. Dia pikirkan orang, kapan hilang itu nikmatnya itu orang, berpindah sama saya. Lah ini orang susah hidupnya. Nah, padahal yang membagikan nikmat itu adalah Allah. Dan kita selalu membaca zikir, ya, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu zikir setiap habis salat kita baca. Apa maknanya itu? Siapa yang Allah Ta'ala beri, tidak ada yang bisa menahan nikmat itu. Bisakah kita tahan nikmat Allah? Sakit kita kalau kita tidak mau, kalau orang dapat nikmat, kita akan sakit, menderita jiwa. Kita bisa masuk rumah sakit, bahkan kita bisa gila. Kalau kita mau menahan nikmat orang lain, itu hilang. Karena Allah yang membagikannya, tidak ada yang bisa menahannya. Siapa yang Allah beri, ya, dan tidak ada yang bisa memberi siapa yang Allah tahan, ya. Siapa yang Allah sudah tahan, tidak diberi, maka tidak akan mungkin ada yang bisa memberinya. Itu masalah keyakinan. Nah, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Jadi kita sampai pada bait syair yang ke-14. Insyaallah Ta'ala saya kira ini cukup. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.